Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di praktikum FTS steril. Hari ini kita akan melakukan pendahuluan terkait dengan praktikum FTS steril dan akan saya share ketentuan-ketentuan mulai dari RPS, kemudian buku petunjuk praktikum atau yang kita sebut sekarang ini adalah LKM atau Lembar Kerja Mahasiswa dan ketentuan-ketentuan lain yang ada di praktikum FTS steril. Berikut saya akan mulai share screen. Baik, yang pertama adalah RPS. Untuk RPS, teman-teman bisa melihat di bagian e-learning kita. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Di RPS kami telah menyusun terkait dengan urutan praktikum. Dan nanti jika ada hal-hal tertentu yang dirasa perlu perubahan, maka akan kami sesuaikan dan kami informasikan sesegera mungkin. Yang pertama, kita akan melakukan briefing peraturan, kemudian terkait dengan keselamatan kerja dan alur praktikum. Kemudian yang berikutnya, kita mampu melakukan studi preformulasi, penyusunan formula. Yang berikutnya, kita mampu melakukan sterilisasi, baik itu bahan aktif, bahan tambahan, bahan kemas, maupun alkes, dan juga untuk peralatan produksi dan steril. Yang berikutnya, kita melakukan validasi LAF, dan metode sterilisasi serta proses aseptis. Kemudian kita ada praktikum juga terkait dengan pembuatan LVP, SVP, kemudian sediaan optalmik, kemudian tetes telinga, dan juga melakukan kontrol kualitas atau QC terkait dengan sediaan steril. Yang berikutnya saya akan paparkan terkait dengan jadwal kita. Jadi untuk kelas A1 akan praktikum di hari Kamis, sedangkan A2 akan praktikum di hari Jumat. Keduanya mulai praktikum di jam 10 hingga jam 16. Kemudian beberapa tanggal sudah kami share hingga bagian responsi. Jadi kita akan mulai praktikum di minggu ini tanggal 18 September dan 19 September dengan topik adalah briefing dan studi preformulasi. Kemudian yang berikutnya mulai dari 25 sampai 20 November kita akan mulai praktikum dalam bentuk praktikum basah atau dalam hal ini adalah melakukan preformulasi, pengujian dan lain-lain di laboratorium. Kemudian kita akan ada praktikum susulan di tanggal 13 November dan 14 November. Praktikum susulan ini ditujukan untuk rekan-rekan yang izin, kemudian sakit, atau mengalami hal tertentu yang sifatnya mendadak sehingga tidak bisa mengikuti praktikum. Kemudian di tanggal 20 November dan 21 November kami akan melakukan responsi. Responsi di sini menggunakan sistem OSCE-like, jadi seperti OSCE berupa stase-stase di mana teman-teman akan berpindah dan mengerjakan soal dari stase yang satu ke stase yang lain. Demikian untuk aturan terkait dengan RPS dan juga terkait dengan jadwal praktikum kita selama 1 semester ke depan. Kemudian yang berikutnya saya akan mulai terkait dengan aturan tata tertib dan sosialisasi terkait buku petunjuk praktikum FTS steril untuk praktikum tahun 2025. Yang pertama yang saya bahas adalah tata tertib peraturan. Jadi yang pertama terkait dengan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama, teman-teman wajib menggunakan pakaian bersih, rapi, sopan, dan berkerah, gitu ya. Kemudian celana panjang atau rok panjang dan bersepatu tertutup yang tidak memperlihatkan jari-jari kaki. Kemudian tidak menggunakan t-shirt, kemudian celana atau rok pendek sobek-sobek, gitu ya, atau menggunakan sandal maupun berhak tinggi. Ini tujuannya untuk memprevent teman-teman supaya tidak kelelahan atau jika terjadi sesuatu yang bersifat darurat maka kita akan bisa menyelamatkan diri. Yang berikutnya untuk praktikan yang berambut panjang atau teman-teman yang tidak berhijab, silakan wajib menggunakan pengikat rambut kemudian menggunakan penutup kepala selama praktikum FTS steril. Khusus penutup kepala berlaku untuk teman-teman baik itu yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab. Dan teman-teman yang rambutnya panjang wajib diikat gitu ya, diikat dan juga ditutup dengan penutup kepala.
Kemudian teman-teman wajib menggunakan APD yang terdiri dari jas laboratorium, masker, dan sarung tangan latex. Masker dan sarung tangan ini mohon untuk dapat disiapkan teman-teman dari tahun ke tahun, biasanya disiapkan secara kolektif oleh PJ atau kolektif satu kelas, sehingga selalu tersedia pada tiap agenda praktikum. Untuk sarung tangan, mohon dapat disesuaikan untuk size-nya atau ukurannya, karena ada beberapa teman-teman tertentu yang membutuhkan size besar dan juga ada yang membutuhkan size kecil. Saran saya dapat dibelikan 2 size mengikuti jumlah terbanyak dari kelas tersebut. Kemudian untuk jas laboratorium mohon dijaga kebersihannya sehingga pada saat praktikum diupayakan jas tersebut dalam keadaan yang bersih, bukan dari bekas yang sudah masuk ke praktikum yang sebelumnya. Selama praktikum FTS steril, kita wajib menggunakan masker untuk memprevent adanya cemaran-cemaran dari para praktikan. Fungsinya masker ini salah satunya adalah untuk memprevent supaya tidak ada droplet dari air ludah yang keluar dari mulut Anda dan juga mencemari lingkungan sekitar baik itu LAF maupun di meja praktikum. Nah, karena teman-teman ini menggunakan masker, mohon jika ingin berbicara atau diskusi, suaranya mungkin dapat nantinya lebih jelas dan karena teman-teman ini berkelompok mejanya, maka mohon untuk tidak bergerombol mengobrol begitu ya supaya tidak mengganggu praktikan-praktikan yang lain. Yang berikutnya, di praktikum ini, para mahasiswa tidak boleh menggunakan nail art atau apapun hiasan kuku, cincin, aksesoris, baik itu di jari tangan maupun di pergelangan tangan, termasuk diantaranya adalah jam tangan, gelang, atau apapun itu yang dapat lepas atau dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Karena kita bekerja untuk sediaan yang steril, maka kondisi semua harus steril. Berikut adalah contoh pemakaian jas laboratorium. Jadi teman-teman semuanya masuk ke laboratorium kami di FTS Steril wajib menggunakan masker, kemudian jas lab, dan untuk sarung tangan nanti bisa dipakai selama proses pengerjaan di laboratorium. Yang berikutnya khusus untuk para mahasiswi, jilbab wajib dimasukkan ke dalam jas lab. Kemudian penutup kepala wajib menutupi seluruh kepala termasuk jilbab, sehingga tidak ada yang menggunakan penutup kepala itu menyisakan bagian ujung jilbabnya. Jadi menggunakannya mulai dari sini, itu merupakan contoh yang salah. Semua penutup kepala wajib harus menutup kepala sehingga dimulai dari awal gitu ya. Jadi kalau misalnya takut jilbabnya meleot, silahkan gunakan jilbab-jilbab yang kiranya bisa untuk mudah diatur. Dan jilbab ini bagian yang panjang bisa diikat ke belakang dan dimasukkan ke dalam jas lab. Kami tidak ingin selama teman-teman praktikum sudah pakai hand gloves, sudah steril tangannya, teman-teman sibuk untuk benerin jilbab yang misalnya keluar dari jas lab atau yang jilbabnya misalnya kurang pas dipakainya. Kami ingin semua teman-teman masuk dalam keadaan settle dan siap untuk praktikum. Semua jas lab wajib ada logo Unbahas dan juga ada nama teman-teman. Jas lab mohon untuk tidak dipinjam-pinjamkan karena kami akan menilai kinerja teman-teman melalui nama yang tertempel pada jas lab. Berikut untuk aturan umum bekerja di laboratorium, karena yang pertama ini adalah laboratorium steril, kami berharap teman-teman tidak banyak berbicara, karena cemaran terbesar itu adanya dari manusia. Jadi kalau teman-teman banyak bergerak, banyak berbicara, maka teman-teman otomatis akan mencemari lingkungan di sekitar laboratorium dan produk-produk steril Anda semua. Jadi cemaran dari manusia apa saja? Yang pertama bisa berasal dari rambut yang rontok, gesekan kulit, tangan, gitu ya. Kemudian Anda jalan, gesekan dari sepatu, kemudian yang lain adalah droplet dari ludah. Sehingga kami berharap teman-teman tidak banyak bergerak dan juga tidak terlalu banyak untuk berbicara selama di laboratorium. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, maka dilakukan setelah teman-teman melakukan formulasi atau praktikum ini selesai di jamnya. Teman-teman bisa melakukan diskusi pada saat kami Bapak Ibu dosen menjelaskan. Kemudian untuk HP silakan nanti disimpan dalam kondisi senyap. HP silakan ada salah satu perwakilan yang berfungsi untuk
mendokumentasikan selama proses praktikum. Tidak diperkenankan membuat konten-konten tertentu yang aneh-aneh sebelum ACC ke saya, atau misalnya membuat atau merekod sesuatu yang di luar kapasitas kami dalam hal praktikum, misalnya membuat konten-konten trending atau dan lain sebagainya, itu tidak kami perbolehkan. Jadi selama di praktikum penggunaan HP hanya untuk dokumentasi atau hanya untuk browsing hal-hal tertentu yang terkait dengan praktikum. Tidak diperkenankan teman-teman misalnya swafoto, selfie dan lain sebagainya selama proses praktikum. Anda diperkenankan untuk berfoto setelah teman-teman selesai praktikum. Apakah akan praktikum berfoto dengan teman-temannya atau berfoto membawa sediaannya, kami persilahkan setelah praktikumnya selesai. Karena HP juga termasuk salah satu barang yang tinggi cemaran. Kami tidak mau barang-barang kami ini sangat banyak cemaran. Kemudian teman-teman, jika memang ada kondisi khusus darurat, teman-teman boleh izin ke kami untuk membawa HP-nya. Dalam hal ini adalah misalnya ada kondisi keluarga yang sakit atau hal tertentu yang memang sifatnya darurat. Silakan didiskusikan dengan kami atau saya selaku PJ mata kuliah. Yang berikutnya, teman-teman dilarang makan, minum, atau merokok di laboratorium. Silahkan jika makan dan minum, maka teman-teman keluar laboratorium. Kami himbau sebelum praktikum mohon untuk sarapan terlebih dahulu, karena kami tidak ingin menanggung jika teman-teman sakit atau pingsan, karena di pengalaman tahun lalu ada yang sempat pingsan selama proses praktikum, sehingga itu cukup menghambat. Kami himbau teman-teman mohon untuk sarapan terlebih dahulu. Kemudian meja kerja wajib bersih, jadi jika ada tumpahan atau sesuatu yang basah mohon untuk segera dilap dan dikeringkan. Tidak membuat keteledoran sama antar teman, tidak ada yang tidur-tidur selama praktikum atau bersembunyi di balik meja atau di balik bilik tertentu. Kemudian data setiap percobaan wajib dicatat selengkap-lengkapnya. Dan biasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih terutama setelah praktikum. Jam istirahat kami berikan pukul 12 sampai jam 13, sedangkan yang sore pukul 15 sampai 15.30. Dan sifatnya bergantian, mohon tidak satu meja hilang semuanya. Penanggulangan keadaan darurat, jadi jika teman-teman terkena bahan kimia, misalnya HCl, NaOH, atau bahan-bahan lain, mohon untuk segera tidak panik dan segera cek rekannya dan juga melihat data MSDS atau Material Safety Data Sheet. Di sana akan ada cara penanggulangan ketika teman-teman terkena bahan kimia. Yang pertama dan utama pasti biasanya adalah mencuci dengan air jika memungkinkan. Jika tidak, maka teman-teman segera melapor ke kami untuk kami bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Yang berikutnya, jika ada bencana alam yang sering terjadi di daerah Gunung Pati adalah gempa bumi. Jika itu terjadi, mohon teman-teman untuk tidak panik dan sebaiknya tetap berlindung di bawah meja atau kolong sambil kita mengevakuasi diri untuk keluar dari bangunan. Dan karena kita ada posisi di lantai 2, mohon untuk tidak tergesa-gesa pada saat turun karena itu akan membahayakan sesama teman. Kemudian jauhi bangunan yang tinggi dan juga zat-zat kimia. Jika teman-teman masih menggunakan api bunsen, mohon untuk segera dimatikan. Dan juga penggunaan listrik dan lain-lain agar segera dapat dimatikan jika terjadi gempa bumi. Mohon tidak menggunakan lift pada saat terjadi gempa atau hal-hal tertentu karena sifatnya sangat darurat. Yang berikutnya, jika terjadi kebakaran, teman-teman bisa ambil tabung gas CO2 yang terdapat di setiap laboratorium, kemudian bisa memberitahukan ke rekan-rekannya. Dan yang pertama kuncinya adalah tidak panik dan segera melakukan pemadaman menggunakan gas CO2 tersebut, atau jika tidak ada maka teman-teman bisa menggunakan lap basah yang ditempelkan di area yang terbakar dan segera untuk mengevakuasi diri keluar dengan tidak terburu-buru gitu ya, dengan menutup hidung agar tidak terkena gas CO2-nya. Yang berikutnya ada penggunaan apar. Penggunaan apar ini bisa teman-teman lihat di bagian aparnya itu sendiri atau teman-teman bisa browsing terkait dengan cara penggunaan apar. Yang berikutnya petunjuk terkait dengan penulisan laporan. Nah, laporan sementara sekarang sifatnya ditulis personalized atau ditulis di lembar kerja mahasiswa atau LKM atau buku panduan petunjuk praktikum yang kalian pegang masing-masing. Buku tersebut harus dituliskan landasan teori, dasar teori berupa teori singkat melanjutkan dari teori yang sudah kami berikan. Kemudian di sana jika ada cara kerja, maka cara kerjanya bisa dibuat dalam bentuk alur.
Kemudian jika ada perhitungan-perhitungan bahan, maka dituliskan di lembar yang kosong pada LKM. Jika teman-teman kekurangan lembaran di sana, maka boleh menempelkan atau menstaples HVS atau folio di LKM tersebut. Dan LKM nanti akan ditunjukkan atau ditumpuk ke kakak-kakak asdos untuk dilakukan penilaian dan kesesuaian. Dan selama teman-teman mengumpulkan LKM akan dilakukan pretest. Pretest nilai minimumnya adalah 60, jika tidak lolos maka akan dilakukan pretest kedua atau kita sebutnya adalah post test. Dan nilai post test ini minimal adalah 60 atau lebih dari sama dengan 60 dan di bawah 70. Kenapa? Karena sifatnya ini adalah mengulang. Jadi nilai maksimalnya hanya di 70 dengan minimalnya adalah lebih dari sama dengan 60. Kemudian teman-teman bisa menuliskan beberapa catatan di LKM karena LKM ini sifatnya personalized. Jika teman-teman kekurangan kertas maka bisa menempelkan HVS atau folio dengan cara di staples di bagian LKM sesuai dengan babnya. Nah, untuk pretest akan dilakukan melalui e-learning dan dilakukan di awal praktikum. Yang berikutnya laporan resmi. Untuk laporan resmi ini ditulis secara berkelompok, berbeda dengan laporan sementara. Karena laporan sementara ditulis di LKM dan LKM itu dimiliki oleh masing-masing mahasiswa, maka dibuat secara individu. Namun laporan resmi dibuat secara berkelompok dan dibuat menggunakan kertas folio yang kemudian dijilid, diberikan cover, nama NIM, kemudian kelompok, dan juga judul praktikumnya. Selain itu, sisanya teman-teman bisa membaca sendiri dari buku peraturan ini. Dan yang terakhir adalah ujian atau responsi. Responsi kami modelnya adalah OSCE Live, dari tahun ke tahun itu sama, sehingga bentuknya nanti adalah praktikum sesuai dengan apa yang Anda kerjakan di laboratorium selama beberapa kali percobaan. Kemudian untuk penilaian, di sini kesepakatan dari kami adalah untuk pretest 5%. Di sini mencakup post-test jika teman-teman nantinya tidak lulus pretest. Kemudian keaktifan selama diskusi, yaitu 10%. Keaktifan ini berupa tanya jawab selama selesai praktikum. Kemudian kinerja sebesar 50%. Kinerja ini kami lihat mulai dari kecakapan teman-teman dalam persiapan, kemudian kecakapan juga dalam proses pencampuran bahan, kemudian aktif untuk membantu rekan yang lain dalam pengerjaan sehingga pekerjaan itu tepat dan cepat selama prosesnya. Kemudian laporan 15% dan responsi sebesar 20%. Jika izin praktikum, mahasiswa yang tidak bisa menghadiri praktikum dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada jadwal praktikum bisa mendapatkan izin dari saya dengan mengirimkan mungkin surat izin, dan jika itu sakit, teman-teman bisa memberitahukan jika teman-teman sedang sakit. Karena kalau menunggu surat dari dokter, belum tentu teman-teman di hari yang sama bisa ke dokter. Sehingga cukup di WA-kan saja ke saya bahwa teman-teman dalam kondisi sakit. Jika itu keperluannya adalah izin, maka mohon diberikan surat yang ditandatangani oleh orang tua Anda. Karena kami tidak ingin ada mahasiswa yang berkasus bilang praktikum ke orang tuanya namun ternyata tidak hadir di sini. Dan kami harus diminta klarifikasinya sehingga kami tidak ingin mengulang pengalaman tersebut. Demikian untuk aturannya. Sekarang kami masuk ke LKM. Ini adalah wujud LKM teman-teman. LKM ini sifatnya personalized, jadi mohon dijaga kebersihannya dan kerapiannya, tidak ada lembar yang sobek. Yang pertama adalah studi preformulasi sediaan. Nah, studi preformulasi ini sudah kami sampaikan berulang kali, jadi studi preformulasi itu adalah hal yang lumrah dilakukan di bidang formulasi. Silahkan nanti teman-teman tulis untuk tanggal praktikum, dosen pengampu, kemudian silahkan melanjutkan teori singkatnya. Dan teori singkat ini boleh teman-teman lanjutkan di lembar berikutnya atau di halaman sebaliknya dari halaman ini yang kosong. Kemudian sumber pustaka, teman-teman bisa scan barcode ini, gitu ya. Di sini isinya adalah pustaka-pustaka yang telah kami sediakan. Kemudian, khusus untuk praktikum yang awal, maka teman-teman dihimbau untuk membawa laptop, gitu ya, minimal 2 laptop per kelompok atau boleh membawa tab. Dan akses pustaka wajib, pustaka ini bisa teman-teman peroleh dari scan barcode yang ada di sini. Kemudian ini langkah kerjanya, jadi silahkan teman-teman membuat studi preformulasi di sini
teman-teman bisa mengisikan, sudah kami berikan halaman di sini. Nah, jika halaman ini tidak cukup, maka teman-teman boleh menyalin di halaman yang berikutnya dengan membuat tabel yang sama seperti ini di halaman yang kosong. Kemudian di sini ada beberapa tugas pendahuluan. Tugas ini bisa digunakan teman-teman untuk membantu membuat pembahasan, gitu ya. Nanti tugas pendahuluan bisa dibaca sendiri dan data pengamatan, baik itu di laporan sementara atau LKM maupun laporan resmi, data pengamatan ditulis sesuai dengan tabel yang sudah kami berikan. Kemudian untuk pertanyaan analisis ini membantu untuk pembahasan. Dan bisa jadi terkadang tugas pendahuluan ini akan kami tanyakan selepas teman-teman praktikum atau diskusi setelah praktikum. Sehingga mohon setiap ada tugas pendahuluan maupun pertanyaan analisis, teman-teman bisa mencari dulu sumbernya, sumber pustakanya sehingga bisa diskusi di kelas. Kami sangat ingin sekali teman-teman itu bisa aktif di kelas. Yang berikutnya adalah refleksi diri. Ini fungsinya adalah kami pengen tahu teman-teman kira sampai mana pemahamannya dan kira-kira apa saja sih yang perlu diaplikasikan di industri farmasi. Silahkan dituliskan juga di laporan resmi. Kemudian jika ada catatan tambahan, misalnya teman-teman ingin mencatat terkait dengan apa yang kami jelaskan di kelas, maka teman-teman bisa menuliskan di catatan tambahan maupun di lembar sebaliknya yang kosong. Untuk praktikum yang berikutnya terkait sterilisasi bahan, peralatan, dan kemasan, ini masih sama. Jadi teori singkatnya seperti ini, maka teman-teman bisa melanjutkan di bawahnya ataupun di sebaliknya. Untuk peralatannya, kami akan menggunakan autoclave, kemudian ada oven panas, filter membran, gitu ya, dan lain sebagainya sebagai peralatan. Kemudian untuk langkah kerja, teman-teman diizinkan mengkonversi cara kerja ini ke dalam bentuk struktur yang lebih reliable untuk dibaca, misalnya dalam bentuk prosedural berupa panah. Kami persilahkan. Kemudian yang berikutnya, untuk tabel pengamatan, silakan tabel ini bisa diisikan juga di sini, sudah kami siapkan. Jadi objek yang disterilkan apa, metodenya apa, kemudian indikatornya seperti apa. Kemudian selama proses praktikum, kami akan menanyakan beberapa hal, yaitu salah satunya adalah pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis ini bisa kami tanyakan setelah selesai praktikum dan juga bisa membantu untuk teman-teman menuliskan pembahasan. Kemudian untuk laporan resminya, maka yang seperti ini kami jadikan satu sehingga lampirannya berupa kopian dari lembar pengamatan. Jadi jika ada yang sudah dikerjakan teman-teman, di sini silakan di-copy sebagai bagian dari lampiran untuk laporan resmi. Kemudian yang berikutnya ada validasi metode sterilisasi. Jadi di sini juga sama, teman-teman mengisikan teori singkat terkait validasi metode sterilisasi. Nah, bagian dari validasi metode sterilisasi ini sebenarnya untuk memastikan atau sterility assurance. Kira-kira metode mana yang valid digunakan untuk mensterilkan baik itu produk maupun alat yang kita gunakan. Silahkan untuk dasar teorinya ini bisa dilanjutkan, kemudian alat dan bahan ini nanti jika ada penambahan alat atau bahan, maka akan segera kami infokan. Nah, sekalian memberitahukan bahwa bahan-bahan seperti aluminium foil, kemudian kapas, dan juga benang kasur, tisu, plastik, kemudian penutup kepala dan sarung tangan, silahkan teman-teman bawa sendiri dari rumah, dikoordinasikan satu kelas, karena tidak perlu satu anak membawa satu, tetapi bisa dikoordinir satu kelas, kira-kira akan membawa berapa, karena ini sifatnya untuk bersama-sama. Kemudian untuk bahan lain seperti aqueous, chloromethanical, dan bahan-bahan kimia lainnya sudah kami sediakan di laboratorium. Untuk langkah kerja, masih kami persilahkan mahasiswa untuk menuliskan ulang dalam bentuk drop down atau bentuknya adalah panah, sehingga mungkin lebih reliable dan mudah untuk dibaca. Kemudian untuk tabel pengamatan, seperti biasa kami sudah menyiapkan lembar kerjanya. Jika tidak cukup dituliskan di sini, maka boleh dituliskan teman-teman di HVS, kemudian di staples di bagian balik dari halaman ini, atau boleh dituliskan di baliknya halaman ini di bagian lembar kerja. Silakan membuat tabel yang sama, kami persilahkan. Intinya kami fleksibel, mana yang menurut teman-teman lebih mudah silahkan untuk dilakukan. Kemudian ada beberapa bagian tertentu dari praktikum ini yang membutuhkan kinerja
1 atau 2 hari sebelumnya. Mohon teman-teman bisa mengkondisikan dengan catatan tidak mengganggu mata kuliah atau mata praktikum yang lain. Sehingga misalnya dalam pembuatan media atau misalnya untuk sterilisasi persiapan awal, teman-teman bisa berkoordinasi dengan laboran dan juga kakak asdos ataupun dosen yang lain untuk melakukan sterilisasi awal. Sterilisasi ini dapat dilakukan 1-2 hari sebelum teman-teman praktikum, supaya pada saat hari H praktikum teman-teman sudah ready untuk melakukan formulasi ataupun proses pembuatan sediaan steril dalam bentuk aseptis. Jadi silahkan dikoordinasikan langsung, baik itu dengan kakak asdos maupun dengan laboran. Yang berikutnya, validasi proses aseptis. Kalau ini teman-teman akan melakukan di LAF. Mulai kerja di LAF, teman-teman wajib menggunakan APD. Nah, untuk simulasi APD akan kami contohkan besok. Jadi nanti akan kami sesuaikan juga terkait dengan proses penggunaan APD. Mohon dapat diperhatikan untuk besok. Nah, untuk teori singkatnya seperti biasa, teman-teman bisa mengisikan di sini. Kemudian ini ada berbagai macam tipe LAF. Nanti kemudian teman-teman bisa cek tipe yang mana kira-kira yang dipakai di tempat kita. Kemudian untuk SOP ini sudah kami sesuaikan dengan POBP CPOB yang 2018. Teman-teman diperbolehkan untuk melakukan modifikasi atau penyesuaian cara kerja ini dalam bentuk panah-panah ke bawah. Kami persilahkan. Kemudian ini persiapan lingkungan dan peralatan, LAF wajib dinyalakan minimal 30 menit sebelum digunakan, sehingga pada saat teman-teman masuk, teman-teman bisa memastikan ke kakak asdosnya apakah LAF ini sudah dinyalakan atau belum. Kemudian pelaksanaan media fill, nanti seperti biasa teman-teman cuci alat dulu, kemudian sterilisasi dulu, kemudian setelah itu teman-teman doing something di LAF gitu ya. Nah, pengujian ini kami lakukan dalam kondisi LAF on atau LAF nyala dan LAF off atau LAF mati. Dalam hal ini adalah worst case atau simulasi kondisi buruk gitu ya. Nah, evaluasinya nanti bisa teman-teman lakukan selambatnya adalah 2-3 hari inkubasi. Jadi setelah 2-3 hari silakan melakukan pengamatan. Nah, jika ada kekeruhan bisa dilakukan growth promotion test atau GPT, namun ini tidak kami lakukan di praktikum kali ini. Berikut adalah tabel pengamatannya. Jika tidak cukup, nanti silahkan seperti biasa teman-teman boleh membuat analisis di baliknya halaman ini di bagian yang kosong. Kemudian yang berikutnya uji fertilitas media. Nah, uji fertilitas media ini untuk growth promotion test ini dilakukan di praktikum yang berikutnya. Karena kalau di praktikum yang sama, sepertinya jamnya tidak akan sampai karena kita dibatasi waktu sampai jam 16.00. Nah, growth promotion test ini fungsinya adalah untuk memastikan kalau media kita itu bisa kok ditumbuhi mikroba. Jadi khawatirnya ketika kemarin di praktikum sebelumnya teman-teman itu uji validasi aseptis tidak ditumbuhi mikroba, bukan berarti itu pasti steril ya LAF-nya. Bisa jadi medianya ternyata tidak ditumbuhi bakteri atau medianya itu nutrisinya kurang sehingga bakteri tidak mau tumbuh. Nah, inilah fungsinya growth promotion test. Jadi membuktikan bahwa media kita benar bisa ditumbuhi mikroba sehingga hasil validasi LAF kita itu hasilnya adalah valid. Kemudian ini alat dan bahannya nanti bisa disiapkan dan di cross check sebelum teman-teman praktikum. Kemudian di sini nanti teman-teman akan melakukan proses uji fertilitas media. Untuk keterangan ini sudah saya ambil dari POBP CPOB sehingga ini sudah sesuai dengan aturan yang terbaru. Kemudian teman-teman juga bisa lihat aturannya di FI 6 gitu ya. Di FI 6 ini sudah ada. Kemudian di sini ada tabel pengamatannya, nanti teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, untuk medianya, untuk praktikum kali ini mungkin hanya 2, yaitu tioglikolat dan SCD terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk media-media yang lain, kemudian ada cairan pengencer, nanti kami upayakan selama cairan pengencernya belum ada, kita bisa menggunakan WFI terlebih dahulu. Karena ini sifatnya adalah praktikum gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah pembuatan LVP, injeksi ranitidin. Nah, ini seperti biasa teman-teman boleh melanjutkan dasar teorinya. Kemudian di sini ada informasi batch.
Nah, nomor batch dan jumlah batch ini nanti saya beritahukan. Kami biasanya akan membuat sejumlah 20 injeksi atau 20 file. Silahkan file dan tutup capnya diupayakan untuk dibawa sendiri dari rumah. Nanti misalnya jika di kampus ada akan kami sediakan. Kemudian operator ini ditulis nama kalian masing-masing. Kemudian ruangannya silahkan dicek apakah kita akan membuat dalam bentuk aseptis atau sterilisasi akhir. Nah, kemudian untuk bahannya adalah ini, silahkan nanti ditulis terlebih dahulu bahannya, persentase, perhitungan teoritis, dan dicatat penimbangan bahannya. Lembar ini akan menjadi CPB atau catatan pengolahan batch-nya teman-teman. Nah, untuk proses pengolahannya, silahkan kami fleksibel, boleh dibuat dalam bentuk panah ke bawah, prosedural, atau dibiarkan seperti ini. Yang berikutnya adalah pemeriksaan in process control. Ini adalah pemeriksaan yang wajib teman-teman cari terlebih dahulu parameternya. Apa sih parameter IPQC untuk pembuatan sediaan SVP? IPQC bisa jadi berbeda dengan QC. Kalau QC sudah yang akhir, kalau IPQC adalah selama mixing. Silakan dicari parameternya apa, di-ACC-kan dulu ke kakak astusnya 1 hari sebelum praktikum. Jadi pada saat teman-teman praktikum sudah tidak mencari lagi apa saja parameter IPQC. Nanti kemudian dituliskan di sini pengujiannya apa saja dan hasilnya bagaimana, serta syaratnya. Syarat ini bisa teman-teman peroleh dari kompendia, FI ataupun USP. Dan kesimpulan, MS adalah memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Yang berikutnya adalah kerukunan. Nah, di industri farmasi kami tidak mengenal yang namanya eh, kelebihan gitu ya. Jadi kami hanya mengenal bahwa eh, dibuat sejumlah 20 ampul, maka jadinya berapa ampul, yang rusak berapa, yang digunakan untuk QC berapa, hasil akhirnya berapa, dan dihitung yieldnya. Seperti itu. Nah, nanti yield itu berkisar antara 90 sampai 100. Kalau di industri biasanya 95. Jadi lebih ketat. Ini lembar untuk catatan, jadi kalau teman-teman mau nyatat silahkan di sini. Kami perbolehkan. Yang berikutnya adalah solutio antikoagulan. Ini juga masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi teman-teman mengisikan juga hal yang sama seperti bagian yang SVP. Kemudian IPQC-nya sama, nanti silakan diisikan dan di-ACC-kan 1 hari sebelumnya. Saya percepat bagian optalmik atau sediaan tetes mata. Nah, untuk sediaan tetes mata di sini sudah kami siapkan juga formulanya. Kemudian di sini tugas teman-teman adalah untuk ngecek dan menghitung berapa perhitungan teoritis dan berapa seharusnya penimbangan bahan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada IPQC, sama IPQC ini harus di-ACC-kan sebelum teman-teman praktikum. Nah, untuk kemasan tetes mata, nanti silakan teman-teman juga bawa sendiri. Untuk tetes mata pembuatannya sejumlah 20 botol untuk tiap kelompok. Nah, kemudian di-ACC-kan nanti IPQC-nya, kemudian dihitung jumlah teoritisnya berapa, rusak berapa, dan untuk quality control berapa. Yang berikutnya tetes telinga, sifatnya sama dengan tetes mata, jadi silakan teman-teman buat di sini. Teman-teman dipersilahkan jika ingin menambahkan bahan tambahan atau sifatnya eksipien ya, dengan mencantumkan artikel. Selama bahan tersebut ada, akan kami support. Sehingga jika akan melakukan modifikasi formula, maka bisa ACC terlebih dahulu ke kakak Astus maupun saya 1 hari sebelumnya dan menanyakan kepada laboran terkait dengan ketersediaan bahan tersebut, gitu ya. Untuk tetes telinga juga sama, kami lakukan pembuatan sebanyak 20 botol, kemudian botol dapat disediakan atau dibeli oleh teman-teman sendiri. Yang berikutnya untuk LVP ini infus. Kemudian di sini ada perhitungannya sama. Nah, tadi untuk yang tetes mata dan salep mata nanti akan kita buat dalam bentuk teknik aseptis. Sedangkan untuk yang LVP nanti akan kita buat dalam bentuk terminal sterilization atau sterilisasi akhir sehingga bisa dibuat di luar LAF. Kemudian pemeriksaan in process quality control wajib di-ACC-kan sebelum teman-teman praktikum. Kemudian kalau yang QC-nya nanti kita buat di akhir, gitu ya.
Yang berikutnya semi-solid steril. Nah, semi-solid steril di sini kami berikan beberapa opsi gitu ya. Opsi ini nanti kami berikan menggunakan pembagian kelompok. Jadi ada kelompok yang mendapatkan salep, ada kelompok yang membuat gel, ada kelompok yang membuat krim. Jadi teman-teman menghitung bahan di sini sesuai dengan kelompok yang kami instruksikan. Nah, untuk salep, untuk sediaan semi solid baik salep, gel maupun krim, wadahnya berupa tub aluminium. Nah, karena berupa tub aluminium, silahkan teman-teman menyediakan sendiri. Itu mudah dibeli di berbagai tempat. Masih sama seperti praktikum yang sebelumnya bahwa IPQC wajib di-ACC-kan 1 hari sebelum praktikum ke kakak asdosnya. Kemudian di sini nanti ada praktikum yang berikutnya yaitu pembuatan semi-solid steril. Nah, ini untuk standar operasional prosedurnya gitu ya. Ini adalah untuk QC gitu ya, evaluasi sediaan steril. Yang ini adalah praktikum QC sediaan steril. Ini adalah SOP-nya. Nah, karena ini sudah bentuknya SOP, teman-teman tidak perlu eh, mengarang lagi gitu ya, karena SOP ini saya tambahkan dari farmakope. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman melengkapi SOP yang ada di sini dan ditambahkan SOP yang lain. Nah, untuk SOP ini silahkan teman-teman cek dari guideline farmakope gitu ya. Apa saja yang termasuk ke dalam final QC atau QC finish product dari sediaan steril. Di sini sudah saya berikan beberapa uji kejernihan, uji pH, uji volume minimum, dan masih ada beberapa uji yang lain. Nah, ini di-ACC-kan minimal 3 hari sebelum teman-teman praktikum, karena proses untuk mendapatkan prosedurnya itu biasanya cukup panjang. Nah, untuk prosedur QC itu teman-teman bisa cek di POPPC-POB, kemudian Farmakope Indonesia maupun USP. Sehingga dari situ teman-teman bisa menyusun kira-kira apa saja parameter-parameter yang perlu diuji di injeksi steril. Gitu ya. Ini ada uji kebocoran dan yang lain-lain. Ini silahkan teman-teman lengkapi. Gitu ya. Nah, ini juga sama form akhirnya. Form akhir di sini sudah saya berikan. Teman-teman tugasnya tinggal melengkapi saja parameternya apa, gitu ya. Kemudian kemudian di sini ada pemeriksaan kemasan dan label. Nah, tadi di awal ada yang saya terlewat, jadi teman-teman tetap melakukan pelabelan di masing-masing formula, dan untuk pelabelan ini silahkan mengikuti aturan BPOM yang terbaru terkait dengan label obat. Informasi apa saja yang perlu ada di kemasan obat sediaan steril. Teman-teman nanti juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kemasan dan juga labelnya. Kemudian ini untuk volume isi gitu ya, volume isi minimum. Kemudian di sini adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan di produk akhir. Jadi berapa yang dihasilkan, kemudian jumlah yang lulus QC berapa, kemudian yang ditolak berapa, kemudian yang digunakan untuk sampel uji, ya uji yang lain-lain, dan sisa akhirnya berapa atau selisihnya gitu ya. Dan nanti silahkan teman-teman centang kira-kira dari 20 botol, 20 tube atau 20 sampel apakah lolos semua atau tidak. Gitu ya. Nah, di sini sudah saya kasih masing-masing. Ini ada yang salap mata, quality control salap mata, ini ada yang rekonsiliasinya, kemudian yang atas ini adalah yang sediaan SVP dan LVP gitu ya. Nah, untuk yang SVP dan LVP ini nanti jika tidak cukup silahkan teman-teman buat lanjutannya di baliknya halaman ini karena pasti ada halaman yang kosong. Mungkin seperti itu untuk sementara terkait dengan briefing praktikum FTS steril. Jika ada keterangan-keterangan lain nanti akan kami tambahkan. Untuk sementara teman-teman silahkan melakukan kajian preformulasi sesuai dengan praktikum yang terjadwal di hari ini. Saya cukupkan dulu untuk briefing praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.